Perkenalkan, nama saya Alexia Nadine Kaligis, NIM 462018-115. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum emergency nursing dengan tema pembidayaan. Pembidayaan dilakukan bertujuan untuk memfiksasi pada area yang mengalami fraktur. Langkah yang pertama, siapkan diri perawat, siapkan alat dan bahan, dan selamat menyaksikan. Pembidayaan dapat dilakukan mulai dari kepala hingga kaki. Pembidayaan dilakukan menggunakan prinsip melibatkan dua persendian. Jika terdapat luka di daerah yang akan dibidai, maka kita harus mengatasi dulu luka yang ada, baru kita bisa melakukan pembidayaan. Yang pertama, kita akan melakukan pembidayaan pada daerah leher. Periksa letak fraktur yang ada di bagian leher. Setelah itu, pasang collar neck untuk memastikan kepatanan jalan nafas supaya tidak terganggu. Isi ya, Bu. Selanjutnya, kita akan melakukan pembidayaan pada daerah kepala dengan menggunakan mitela. Pastikan bagian tengah mitela untuk menutupi luka yang ada di bagian kepala. Misalkan luka ada di daerah sini, maka kita tutup dengan bagian tengahnya, lalu dibawa ke belakang, dibawa ke depan lagi, dan diikat tepat di tempat luka yang tadi kita tutupi. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pembidayaan pada tangan. Pastikan untuk selalu mengecek nadi terlebih dahulu. Biasanya nadi pada tangan yang akan dibidai atau tangan yang mengalami fraktur cenderung lambat dan pelan. Selanjutnya bandingkan tangan yang sehat dengan tangan yang akan dibidai. Bandingkan warna kuku. Biasanya warna kuku pada tangan yang akan dibidai cenderung pucat dan berwarna kebiruan. Pastikan juga CRT-nya bandingkan pada tangan yang sehat dan tangan yang akan dibidai. Biasanya tangan yang sehat CRT-nya normal dan tangan yang akan dibidai CRT-nya lebih dari 2 detik. Selanjutnya, periksa juga jika ada perdarahan, lakukan 3T, yaitu tutup, tekan, dan tinggikan untuk menghentikan perdarahan. Jika perdarahan sudah teratasi, baru kita bisa melakukan pembidayaan. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses pembidayaan pada tangan, ambil spalek, lalu letakkan pada tangan yang mengalami fraktur. Letakkan di kedua sisi. Setelah itu, cara pertama kita ikat menggunakan mitela. Susun mitela. Lalu setelah itu kita ikat dari atas ke bawah. Ikat dari ujung yang kanan dimasukkan ke kiri. Sebaliknya, ujung kiri dimasukkan ke kanan, lalu kencangkan dan ikat. Lakukan hal yang sama pada sisi bagian atas. Pastikan saat mengikat tetap menjaga kenyamanan pasien agar tidak terlalu kencang, agar nadi juga tidak terhambat. Setelah diikat, kembali cek nadi apakah kita mengikat terlalu kencang. Jika kita mengikat terlalu kencang, maka perbaiki ikatan kita. Cara yang kedua, kita bisa mengikat dengan menggunakan elastik korban. Lakukan gulungan menyelang mulai dari bawah hingga ke atas dan pastikan gulungan digulung dengan melibatkan 2 sendi. Jika fraktur terdapat di bagian pergelangan tangan, maka lakukan pembidayaan hingga ke daerah siku. Lakukan seperti ini. Lakukan dari bawah hingga ke bagian atas.
Jika perban elastik tidak cukup, maka kita tambahkan lagi dengan yang lainnya. Lakukan dengan cara yang sama. Setelah itu ikat dengan perekat yang ada di perban elastik. Cara yang ketiga yaitu tanpa menggunakan spalek, tetapi dengan hanya menggunakan perban elastik. Yang pertama, lilit dulu perban elastik di bagian pergelangan tangan, yaitu bagian yang terdapat fraktur. Dililit secara 3 kali untuk memastikan posisi yang tepat. Setelah dililit 3 kali, lakukan pembidaian mulai dari bawah ke atas. Lakukan pembidaian dengan serapi mungkin dan senyaman mungkin untuk pasien. Setelah itu, fiksasi menggunakan perekat. Setelah dilakukan pembidaian, maka berikan penyangga pada tangan dengan mitela. Pastikan bagian ujung yang lancip ini di mitela berada di bagian siku pasien. Bisa dulu ya. Lalu ikat ke bagian belakang pasien. Pastikan ikatan bisa menyangga tangan yang terdapat fraktur. Selanjutnya kita akan melakukan pembidaian pada kaki, yaitu dengan cara yang pertama mengukur panjang spalek sesuai dengan panjang kaki. Pastikan melibatkan 2 sendi. Letakkan spalek di kedua sisi. Lalu cara yang pertama, ikat menggunakan mitela. Susun mitela dan letakkan, arahkan ke samping. Lalu ikat seperti kita tadi mengikat pada bagian tangan. Ikat dari bawah ke atas. Cara mengikat masih sama seperti pada pembidaian di tangan. Pastikan ikatan tidak terlalu kencang agar tidak mengganggu sirkulasi darah, dan pastikan untuk mengecek nadi sebelum dan sesudah pemasangan pembidaian. Cara kedua, kita bisa melakukan pembidaian dengan menggunakan elastis perban. Caranya masih sama seperti tadi kita melakukan pembidaian pada tangan. Lilitkan elastik perban dari bawah hingga ke atas.
pastikan untuk melilitkan dengan rapi dari bawah hingga ke atas. Tetap gunakan prinsip untuk melibatkan dua persendian. Sambungkan elastis perban jika masih kurang. Lalu kaitkan dengan pengait elastik perban. Sudah. Sekian video praktikum pembidayaan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.